Hai, aku Esther dari channel TikTok Estetik, tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang, di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf? Oh iya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas. Ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu. Makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya pikirkan PR kalian kawan, jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di-ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas? Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi. Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada, tolong bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku Biru Muda Hijau Zamrud. Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode. Jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik. Aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu.
Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya? Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini? Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat Yang Mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikan jubahnya. Lihat dia, egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Yo, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Iya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa. Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik, pencipta di balik kostum tersebut. Sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu. Hah, memangnya kenapa kalau kau itu estetik yang asli? Aku juga bisa jadi dia, bukan begitu? Jika kau punya masalah dengan itu, ayo kita selesaikan. Perhatian semuanya. Ini adalah Esther. Kalian mungkin tak mengenalnya, tapi siapa yang peduli? Dia ingin menyampaikan sesuatu. Tempat dipersilahkan untuk musis. Tatapan semua orang beralih padaku. Astaga naga, kemana sebaiknya aku menatap? Kenapa ini begitu berbeda dari bicara ke kamera? Seluruh tubuhku masuk ke kondisi krisis. Tidak Tuhan, akan terjadi sesuatu. Lari! Meski aku sudah menenangkan diri, aku tak bisa hadapi siapapun saat ini. Ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Amanda? Apa yang sosial butterfly ini inginkan? Apa dia baru saja bertanya apa aku baik-baik saja? Baik? Tidak. Aku tak baik-baik saja. Kenapa begitu? Cewek-cewek sepertimu dan Jojo yang sudah punya segalanya selalu suka merebut semuanya. Hei, aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Jika bukan karena teman kecil konyolku itu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Maaf, tapi kau tak terlihat baik.
ikutlah denganku. Kurasa aku tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Ayo, bolos satu kelas tak akan membunuhmu, melainkan kesehatan mental yang buruk. Kusuka air mataku dan pergi dengan Amanda meski aku hampir tak mengenalnya. Tapi dia ada benarnya. Hal terakhir yang kuperlukan sekarang adalah ruang kelas yang penuh sesak. Ini dia, masuklah. Akan ada seseorang yang bisa membantumu. Itu aneh, tapi baiklah. Aku masuk ke dalam dan rasanya seperti dipeluk dengan aroma kayu dan kertas. Rasanya benar-benar menyembuhkan. Aku sedang melihat-lihat toko. Kemudian kulihat Colin jalan mendekat. Tertegun, kutempelkan wajahku ke celah kosong di rak buku untuk menghindarinya. Tapi tempat ini penuh dengan debu. Herannya, Colin hanya tersenyum dan dengan lembut mengusap debu dari wajahku. Kalau kau mencari pacarmu, Amanda baru saja pergi. Dia bukan pacarku dan sebenarnya aku memintanya untuk membawamu ke sini. Apa? Kenapa? Tenang saja, aku membawakanmu sesuatu. Bagaimana kau tahu genre kesukaanku? Karena aku sudah lihat kau membaca untuk menenangkan diri sebelumnya. Ternyata, Colin sudah memperhatikanku dari kejauhan selama beberapa waktu. Jadi dia bahkan ingat apa yang biasanya kubaca. Tapi dia ragu untuk bicara denganku, khawatir kalau semua perhatian tak diinginkan yang ditimbulkannya akan membuatku merasa tak nyaman. Tapi sekarang semua orang tahu aku menyukaimu, maaf soal itu. Tak perlu, itu salahku dan kecemasanku. Aku bisa membantumu dengan itu. Esther, maukah kau pergi ke pesta prom denganku? Bagaimana itu membantu? Bisa, percayalah padaku. Oh, matanya abu-abu? Kusadari aku sudah bicara dengannya selama ini dengan baik-baik saja tanpa gunakan trik lama itu. Bagaimana kalau cowok ini memang benar bisa membantuku? Di malam pesta prom, Colin mengantarku ke sana. Sementara dia memarkir mobilnya, aku menunggu di depan lokasi. Entah dari mana, Zeke mendatangiku. Dengar, tak ada banyak waktu. Kau harus dengarkan aku. Jojo berencana memberimu penghargaan, tapi itu hanya untuk membuatmu berdiri di tanda X di panggung di mana letak pintu jebakan. Dia ingin mempermalukanmu di depan seluruh sekolah karena kau sekarang dengan cowok yang disukainya. Jadi berhati-hatilah. Permainan apa yang sedang kau mainkan di sini? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku ingin memperbaiki keadaan. Jojo memanfaatkan perasaanku padanya. Dan aku terlalu buta untuk melihat kalau dia hanya suka dengan Colin dan dia memperalatku untuk menyakitimu. Ini kesempatanku untuk menebusnya. Jadi tolong jangan pergi ke atas sana, itu jebakan. Sudah, hentikan saja. Aku tak akan biarkan kau membodohiku lagi. Tepat pada waktunya, Colin datang untuk menyelamatkan. Belum cukup apa yang kau lakukan, menjauhlah darinya. Aku sangat menyesal, Esther. Di dalam, kami disapa Amanda. Selamat bro, aku akhirnya bebas dari label rumor pacar si Colin. Jojo pasti iri melihat betapa manisnya kalian berdua bersama. Benar, dia di sini. Dan begitu juga ratusan orang lain. Tidak, aku tak bisa lakukan ini. Aku segera merangkak di bawah meja dan meringkuk seperti bola. Namun, Colin tetap bersabar. Kau sungguh memukau malam ini. Jujur, gaunmu ini luar biasa. Ayo keluar, biarkan seluruh dunia melihatmu. Seluruh dunia hanya akan tertawa di depan wajahku. Oke, kalau begitu biar ku temani kau. Sebenarnya cukup nyaman di bawah sini. Apa yang kau lakukan? Ya, malam ini adalah malam yang spesial. Dan teman kencanku adalah cewek yang spesial. Jadi, kurasa kita bisa menikmati ini dengan cara yang tak biasa. Kurasakan bagian dalam tubuhku menjadi panas dan kacau. Siapa sangka kalau aku bisa bertemu seseorang yang berusaha keras membuatku senang. Kami ngobrol sebentar, kemudian melihat kalau lampu di luar diredupkan untuk dansa tempo pelan. Ayo, bergandengan tangan, aku dan Colin berayun mengikuti alunan melodi, merasa seperti kami adalah satu-satunya di ruangan itu. Kemudian, musik tiba-tiba berhenti. Mereka hendak memberikan penghargaan untuk para siswa yang luar biasa. Dan sekarang, penghargaan gaun terindah malam ini jatuh kepada Esther Crawford. Tak mungkin, apa yang Zeke katakan langsung muncul di benakku. Aku berbalik melihat Zeke yang terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memang memberitahuku kebenarannya. Kau tak perlu naik ke sana jika kau tak mau. Colin bersikap pengertian seperti biasanya, tapi kemudian kulihat wajah sombong Jojo. Aku tak bisa biarkan dia menang lagi, jadi kukerahkan segenap keberanianku untuk melangkah ke atas panggung, tapi menghindari tanda X yang dimaksudkan Zeke. Terima kasih semuanya, tapi aku percaya orang lain pantas menerima penghargaan ini lebih daripada aku. Dia tak lain tak bukan adalah ketua kelas kita yang pekerja keras, Jojo. Kau baik sekali, tapi itu milikmu. Silakan maju ke depan untuk menerimanya. Maksudmu di sini? Tidak, satu langkah ke depan. Di sini? Jojo jadi tak sabaran dan segera mendatangiku. Tidak, kau harus berdiri di sini.
Balasan untukmu, Jojo. Rasakan perbuatanmu sendiri. Nah, itu materi tajuk utama untuk mading sekolah. Jadi hari ini adalah saatnya pengungkapan wajahku yang sudah lama tertunda. Ini gaun yang sangat cantik, ya kan guys? Kalau kalian penasaran siapa cewek asing ini, hai, aku Esther dan aku adalah orang di balik estetik. Gaun ini yang kupakai ke pesta prom senior. Bersiaplah, aku akan membuat video pengungkapan wajah dan sesi bercerita hari ini. Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Medi, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda, ya kan? Tapi, apakah menunjukkan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang kubisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu. Mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan. Yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan. Jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama ku impikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah, 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya.
Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru. Versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah kudapatkan titel Kapten Pemandu Sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku. Jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku! Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut. Dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu. Aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini. Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya, tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi.
Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya, yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam. Kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar. Mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu. Aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Hey, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High. Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya muntahan Paige. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas.
Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa aku andalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah. Ini terdengar konyol jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige, berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria. Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak, tidak, tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah, baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak, kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan. Jadi kamu sangat haus akan cinta? Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos.
Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku. Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna? Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Erik masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Erik kekurangannya adalah terlalu kaya? Ya kan? Bukan Erik, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam? Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan, bahkan menurutku itu bukan kekurangan, itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim? Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa?
Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik. Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya, tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah? Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia. Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang mempererat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Hah, oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda. Lihatlah pelayaran emas yang indah ini. Bukankah ini sempurna untuk ulang tahunku yang ke-16? Inilah bagian paling menarik malam ini. Hadiah tentu saja. Semua tamu berbaris ingin sekali memberikan hadiah mereka kepadaku. Pak Robinson membelikanku eau de parfum ini dalam botol emas yang cantik. Ya, diterima. Apa berikutnya? Sepasang Jimmy Choo dari Mitchell? Emas tentu saja. Warnanya bagus, tapi haknya terlalu rendah. Sungguh menyedihkan, aku harus melewatkan yang satu ini. Benar sekali, setiap barang milikku harus mengikuti standar tertentu. Kalian tanya kenapa? Ya, ibuku melihatku sebagai bidadari cantiknya yang pantas mendapatkan kemewahan emas yang indah sejak aku dilahirkan dengan rambut pirang halus dan mata kuning berkilau. Sedemikian rupa sehingga dia segera mengubah interior kamar bayiku menjadi emas, beserta semua pakaian bayi dan mainanku agar sesuai dengan ciri-ciriku. Sepanjang masa kecilku, ibu terus memanjakanku dengan kemewahan emas yang indah dalam hidup. Suatu saat aku minta sebuah piano, lalu voila, muncullah piano klasik megah yang terbuat dari emas murni. Apa kalian bisa percaya itu? Di lain waktu aku bilang aku ingin seekor kuda poni, lalu tanpa ragu dia membawaku ke peternakan untuk menemui Goldie, kuda betina baruku dengan bulu emas paling berkilau. Bu, terima kasih banyak. Sayang, emas adalah lambang kekuasaan dan kemegahan. Kamu harus selalu ingat betapa istimewanya dirimu dan jangan pernah menerima apapun yang kurang dari kesempurnaan. Dan itulah kata-kata yang selama ini aku jalani. Kembali ke pesta ulang tahunku, saatnya untuk kue ulang tahun. Tapi, bunganya berwarna pink. Aku ingin semuanya emas. Save friends. Tolong kikis semuanya dan ganti dengan yang emas. Aku tidak percaya ulang tahunku hampir hancur karena itu. Ibu menepuk pundakku untuk menghiburku, sementara ayah hanya memberikan tatapan tidak setuju. Itu cuma kue, Lola. Bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri jika kamu bersikeras untuk menjadi pemilih? Mungkin kamu harus bergabung dengan sekolah negeri untuk sedikit membuka matamu. Sekolah?
Itu bukan ide yang buruk. Selalu bersekolah di rumah berarti aku tidak punya teman. Bahkan para tamu hari ini semuanya adalah mitra bisnis orang tuaku. Tapi ibu langsung menolak gagasan itu karena dia tidak mau aku mengalami kesulitan apapun. Jangan khawatir, Bu. Aku hanya akan memilih sekolah yang memenuhi semua standarku. Aku mohon. Dan tentu saja dia tidak bisa mengatakan tidak. Jadi disinilah aku langsung bernegosiasi dengan kepala sekolah. Aku kira mengecat loker dengan emas dan membawa koki pribadi ke sekolah dan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Tapi aku khawatir kita tidak memiliki ruang piano pribadi. Kalau begitu buatlah satu. Kami juga hanya memiliki lapangan olahraga di luar ruangan dan kolam renang. Jadi pasang saja atapnya. Jangan harap aku bisa berolahraga di panas terik matahari. Nona, tidak seperti tutormu sebelumnya. Tidak semua guru di sini memiliki gelar doktor, menguasai 2 bahasa, dan berusia awal hingga pertengahan 30-an. Kalau begitu, bukan masalah besar. Aku akan mencari sekolah lain saja. Tidak, tunggu. Beri aku waktu. Selama keluargamu mensponsori sekolah seperti yang dijanjikan, aku pasti akan mewujudkannya. Hah, ini dia. Akhirnya ini hari pertamaku di sekolah. Segera, semua siswa mengerumuniku karena kagum pada aura mewah dan selera fashionku. Tidak mengherankan karena sekolah ini memerlukan perubahan serius. Tapi tunggu, gadis pirang itu terlihat cukup rapi. Oh, dia bahkan membawa tas flap classic Chanel berwarna kuning. Kebetulan sekali, punyaku edisi terbatas. Aku segera pergi untuk berbicara dengannya. Namanya Beth, dan kami langsung cocok setelah mengobrol singkat tentang fashion dan kosmetik. Sepertinya aku bisa melihat diriku sebagai sahabat yang luar biasa. Setiap hari pulang kelas, aku mengajak Beth berbelanja di Saks untuk menjalin ikatan persahabatan. Aku membelikannya semua pakaian dan aksesoris berwarna emas dan kuning sama seperti milikku. Aku bahkan membujuknya untuk mewarnai rambutnya agar secemerlang rambutku. Pada dasarnya kami kembar sekarang. Hanya ada satu masalah. Kemanapun kami pergi, anak-anak itu mengikuti. Kalau kamu pacaran denganku, aku akan memberimu koleksi Gucci terbaru. Maaf, aku baru saja membeli seluruh toko. Aku bisa memetik bintang untukmu jika kau mau. Apa iya? Dan apa yang harus aku lakukan dengan batu-batu tak berguna itu? Ayahku baru saja membelikanku Ferrari, aku bisa mengantarmu kemana saja. Bagus untukmu, sayang sekali. Rolls Royce-ku ada di sana, sampai jumpa. Kenapa mereka harus membuat keributan seperti itu? Tak mungkin aku akan jatuh cinta pada para idiot itu. Aku ingin pangeran tampanku yang memenuhi semua standar emasku. Bagaimana kalau memberitahu semua orang tipe idealku? Lalu aku bisa menyaring mereka semua untuk mendapatkan pacar asliku. Tanpa membuang waktu, aku membuat cerita, ajukan pertanyaan di IG dan meminta Beth untuk bekerja sama. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah membuat daftar kebutuhanku. Keesokan paginya di sekolah, semua orang bodoh itu akhirnya meninggalkanku sendirian. Oh, kecuali lelaki ini. Hei manis, aku bisa menjadi pria impianmu. Jadi ini Josh, kapten tim sepak bola. Juga cowok paling keren di sini. Sepertinya dia memenuhi semua standarku. Apakah dia belahan jiwa sempurnaku yang hilang? Aku salah besar. Selama kencan kami, dia mengoceh tanpa henti tentang betapa buruknya menjadi dirinya karena terlalu kaya dan terlalu tampan. Betapa inginnya aku memasukkan stik ini ke dalam mulutnya dan pulang. Tapi menurutku dia memang memenuhi standar tinggiku. Jadi mungkin aku harus memberinya kesempatan lagi. Keesokan paginya saat kelas olahraga, Beth berlari ke arahku sambil memegang sepatu yang sangat bau. Lola, Josh berbohong padamu. Tingginya bukan 64. Lihatlah solnya dalam penambah tinggi badan yang buruk ini. Dia cuma 63. Aduh, menjijikkan. Sayang, maafkan aku. Aku melakukannya hanya karena... Cukup, singkirkan sepatu bau ini dariku. Kita putus. Maka pencarianku untuk menemukan cinta sejati menemui jalan buntu. Lagi. Namun yang mengejutkan, keberuntungan kembali tersenyum padaku. Kemudian pada hari itu aku datang ke ruang latihan seperti biasa ketika musik favoritku sampai ke telingaku. Ya ampun, sungguh pemandangan surgawi. Tiba-tiba aku merasakan jantungku berdetak kencang saat tanpa sadar aku berjalan menuju cowok itu. Sepertinya seseorang memiliki selera musik yang sangat bagus dan keahlianmu juga tidak terlalu buruk. Ya, selama kau membuka hati untuk merasakan jiwanya, bukan cuma mempelajari nada-nadanya.
Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke arahku sekalipun. Itu agak sombong, bukan? Namun anehnya, aku berdiri di sana dengan bingung. Tapi tunggu, siapakah aku hingga bengong semudah itu? Mari kita lihat apakah dia memenuhi standarku terlebih dahulu. Beth membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ternyata dia adalah Connor, murid pindahan baru yang mencoba masuk tim bola basket. Jadi, aku langsung menemui Ken, sang kapten, dan berbisik di telinganya. Memintanya untuk memberikan alasan agar Connor menjalani pemeriksaan fisik di kantor dokter pribadiku. Tentunya. Hasilnya akhirnya masuk. Pirang alami, tidak botak, centang. 6 kaki 5 inci pasti tanpa sol penambah tinggi badan, centang. Gigi putih tidak berlubang, centang. Wow, dia memenuhi semua kriteria. Lalu aku bergegas ke kantor kepala sekolah meminta laporan sekolah Connor dan itu sangat mengesankan. Ia selalu menduduki peringkat 2 besar di sekolah. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pernah meraih juara di kompetisi basket nasional. Ya Tuhan, dia sempurna. Tapi tunggu, ada satu syarat lagi. Sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya, itu dia. Tapi gadis-gadis ini terlalu terobsesi dengan otot perutnya. Itu milikku, oke? Benar, tidak ada keraguan bahwa Connor adalah pasangan sempurnaku. Setelah itu dengan malu-malu aku menyerahkan kepadanya sebotol air mineral berlabel emas dan bertanya apakah dia mau berlatih bermain piano denganku. Jantungku berdebar kencang, tapi dia hanya bergumam. Maaf, tapi aku sudah ada kencan. Lalu melewatiku menuju... Lily? Apa? Gadis kutu buku yang tidak memiliki keterampilan sosial? Tidak mungkin aku bisa kalah darinya. Aku segera menyuruh kepala sekolah untuk mengalihkan semua kelasku ke kelas Connor agar aku bisa dengan mudah mendekatinya. Penasihatku yang luar biasa Beth juga membantu aku merancang strategi langkah demi langkah yang sangat mendetail. Connor akan segera melupakan Lily yang membosankan dan jatuh cinta padaku. Langkah pertama, daya tarik aroma. Beth memberitahuku bahwa Connor menyukai parfum tanpa merek ini. Jadi aku menyemprotkannya banyak-banyak dan dengan percaya diri masuk ke kelas. Tapi kenapa orang-orang terus bersin? Bahkan Connor juga mengerutkan kening dan menutup hidungnya. Hei Lola, kamu tidak mandi pagi ini kan? Menyemprotkan sebotol parfum murahan tidak akan membantu. Lalu seluruh kelas tertawa. Sungguh memalukan. Oke, rencana B. Beth menyarankan pengakuan besar. Ide bagus. Jadi ketika sekolah berakhir, aku dan para pemandu sorak membentuk formasi tepat di tengah pintu masuk untuk mengajak Connor berkencan. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, seorang gadis tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menyeret semua orang jatuh ke atasku. Aduh, kali ini pasti akan membuatnya menangis. Tapi saat aku bersorak untuknya, Connor entah bagaimana gagal melepaskan tembakannya dan bola itu terbang lurus ke arahku, menyebabkan aku terjatuh terlebih dahulu ke ketiak pria bau ini. Kenapa semuanya terus berjalan salah? Tiba-tiba aku bertemu Josh. Dia meraih tanganku dan mulai memohon padaku untuk baikan. Dia mengatakan dia telah mencoba segala macam cara untuk tumbuh lebih tinggi dan sekarang berhasil mencapai 6 kaki 4 inci. Jadi aku harus berhenti mengejar Connor dan menjadi tuan putrinya. Astaga, aku benar-benar tidak berniat pada orang yang putus asa ini. Lepaskan aku. Aku kemudian bertemu Beth saat pergi. Dia memberitahuku bahwa dia baru saja menemukan cara lain untuk menjadikan Connor milikku. Sepertinya dia sangat menyukai Lily. Kita harus memisahkan mereka. Jadi aku memanggil Lily ke sudut dan mengatakan kepadanya selama dia menjauh dari Connor, aku akan membelikannya apapun yang dia inginkan. Kamu tahu tidak semuanya bisa dibeli. Connor tidak tertarik padamu. Jadi sebaiknya kamu menyerah. Kamu hanya mengganggunya. Apa? Aku tidak menyangka Lily yang pendiam dan kutu buku akan mengatakan hal itu kepada seseorang yang berkilau sepertiku. Kata-kata Lily menggangguku sepanjang hari. Apakah aku salah jika terus mengejar Connor? Tiba-tiba, seseorang berlari melewati jendela dan menyediakan seember cat ke Lily. Aku duduk di sana dengan bingung melihat apa yang baru saja terjadi ketika Connor segera melepas jaketnya dan menutupi Lily. Kamu yang ada di balik semua ini kan? Kamu benar-benar telah melewati batas. Menjauhlah dari kami. Tunggu, dia mengira aku yang melakukan itu? Memang benar aku tidak menyukai Lily, tapi aku hanya ingin dia menjauh darinya. Aku tidak pernah ingin dia ditutupi cat ungu yang mengerikan. Namun hal terburuk belum terjadi.
Keesokan harinya, Connor tiba di sekolah dengan rambut hitam pekat. Rambut yang indah? Kenapa kamu merusaknya? Tapi Connor hanya mengoceh padaku dan mencoba menarik Lily menjauh. Kau tahu ada lebih banyak hal pada Connor selain warna rambutnya. Apa kamu menyukainya karena pribadinya atau hanya karena dia memenuhi semua standar absurd milikmu? Jika kamu benar-benar menyukainya, kenapa tidak mengubah standarmu untuknya? Aku terdiam. Lily, benar. Menurutku semua standar itu cukup untuk menjadi pacar yang luar biasa. Lalu aku menyadari betapa Josh mampu melakukan apa yang diperlukan, namun aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan Connor. Ayo pergi, Lily. Seseorang yang naif dan manja tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Serahkan dia pada rencananya. Tunggu, kenapa kamu terus bersikeras bahwa akulah yang menyakiti Lily? Berhentilah berpura-pura. Aku tahu chat itu adalah salah satu dari banyak trik kotormu. Beth sudah mengirimiku video di mana kamu gagal menyuap Lily. Hah? Beth? Kenapa dia melakukan itu? Aku masih bingung ketika tiba-tiba kepala sekolah memanggil Beth ke kantornya. Aku bergegas ke sana untuk mengetahui pelaku yang memercikan chat ke Lily tertangkap, dan dia mengungkapkan bahwa dalangnya adalah Beth. Awalnya dia mencoba untuk menyangkalnya, tetapi ketika cowok menunjukkan kami pesan teks mereka tentang kesepakatan, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu mencuri segalanya dariku. Sebelum kamu datang ke sini, akulah idaman semua orang. Tapi sekarang semua orang hanya melihatku sebagai replikamu. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan warna emas yang mengerikan dan standar bodohmu? Aku tidak percaya Josh benar-benar menyukaimu. Padahal aku yang berada di sisinya saat kamu mencampakkannya. Hah? Jadi Beth menyukai Josh selama ini? Dia bahkan menerima untuk berkencan dengannya secara rahasia. Tapi ternyata Josh hanya memperlakukannya sebagai sampingan sementara dia mencoba memenangkan hatiku kembali. Jika aku tidak bisa memiliki Josh, kamu tidak akan pernah bisa memiliki Connor. Sulit dipercaya. Jadi selama ini aku membiarkan rubah menjaga angsa. Aku tidak tahan lagi dengan tempat ini, jadi aku membolos dan langsung pulang. Malam itu, saat melihat betapa kesalnya aku, ayah datang menghiburku. Aku menangis dan menceritakan semua tentang kehidupan cinta dan masalah persahabatanku. Sayang, mungkin ini saatnya kamu melihat orang lain secara berbeda. Standar-standar itu tidak berarti apa-apa. Kamu harus membuka hatimu dan membiarkan dirimu melihat kebaikan pada orang lain. Ayah benar, aku begitu terpaku pada mereka, sehingga aku tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarku. Aku memilih Beth dan Josh berdasarkan standar tersebut, namun keduanya mengecewakanku. Sementara itu, Connor sengaja melanggarnya, namun aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku. Standarnya seperti lembaran musikku. Aku memainkan setiap not dengan benar, tapi aku begitu terjebak dalam sisi praktisnya, sehingga aku lupa untuk merangkul jiwaku. Jadi keesokan paginya aku meminta maaf kepada Connor atas masalah yang aku timbulkan pada dia dan Lily. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Tidak peduli apa warna rambutmu. Tapi, bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Apa yang ada di diri Lily yang sangat kamu suka? Apa? Kamu pikir aku berkencan dengan Lily? Dia sepupuku. Oh, ini sangat memalukan. Tapi tunggu, kalau begitu, apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Apakah kamu ingat saat kamu berumur 10 tahun, kamu berpartisipasi dalam kontes piano anak-anak? Sebuah kalung emas dicuri dari hotel tempatmu menginap. Ya, aku hanya memiliki ingatan samar tentang kejadian itu. Tersangkanya seorang anak laki-laki berambut pirang, anak seorang karyawan perempuan. Tapi aku malah melihat kalung itu mengintip dari saku pria. Biarkan saja anak itu, orang ini adalah pencurinya. Jadi, anak itu adalah Connor. Sehingga dia langsung mengenaliku pada hari kami bertemu lagi. Namun ketika dia melihat betapa sombongnya aku, dia mengira aku telah berubah menjadi lebih buruk dan mengabaikanku. Sekarang aku melihat gadis mengagumkan yang kukenal masih ada di sana setelah sekian lama. Jadi aku tidak keberatan jika kita mulai mengenal satu sama lain lagi. Beneran? Doakan aku beruntung kali ini, teman-teman. Itu merupakan pertandingan final. Timku The Bulldog bersaing ketat dengan lawan kami The Knights. Dadan mengoper bola ke aku lari kencang menuju gawang, melampaui para pemain Nets yang mengejar. Tiba-tiba, cowok ini memotongku dan menjegalku jatuh ke tanah. Aku berhasil melepaskan diri, menerjang ke arah gawang dan mencetak gol kemenangan. Aku dan rekan-rekan timku sedang merayakan saat kulihat pemain yang mendekelku. Cody sedang bicara dengan wasit dan menuju ke arahku. Tiba-tiba, wasit meniup peluit. Dia perempuan, aku bisa mengetahuinya saat mendekelnya. Dia perempuan, memangnya kenapa?
Kenapa ada perempuan di tim rugby laki-laki? Dia bahkan tak terdaftar dengan benar. Tapi dia adalah pemain terbaik yang bisa mencetak lebih banyak poin daripada siapapun di tim Knights. Dan mencetak gol. Meskipun Dedan dan rekan timku membelaku, wasit menyatakan skor itu tak adil dan memberikan kemenangan ke Knights. Hei, tak apa Riley. Kita bermain dengan baik karena ada kau di sini. Benar kan kawan-kawan? Ya, aku tak apa-apa kawan. Pemain itu, Cody, kau pak sudah dapatkan musuh seumur hidup. Hai, aku Riley, seorang tomboy sejati. Aku lebih suka turun langsung ke lapangan rugby daripada meributkan make up dan cowok. Ironisnya, Nola, cewek paling girly yang kalian tahu adalah sahabatku sejak kecil dan juga satu-satunya cewek yang bergaul denganku. Namun demikian, terkadang energi feminin Nola tak terkendali, seperti hari ini, saat dia menangis karena cowok yang menjalin hubungan rumit dengannya. Kami sudah bersama cukup lama saat kulihat dia menemui cewek lain hari ini. Ya, hal seperti itu terjadi. Aku bersumpah mata kami bertatapan, tapi dia mengacuhkanku. Dasar brengsek, Riley kau harus membantuku kembali mendapatkannya. Apa? Tidak, aku tidak mau terlibat dalam semua drama tak sehat ini. Kau sebaiknya minta tolong orang lain. Cowok ini sangat menawan, sampai semua cewek yang kumintai tolong akan jatuh hati padanya. Tapi kau, Riley, adalah satu-satunya yang akan kebal terhadap pesona Cody. Tunggu, Cody? Cody Nelson, pemain rugby itu? Ya, aku kan sudah cerita. Sial, seharusnya aku dengarkan drama cowok Nola sebelumnya. Tapi biarlah. Baiklah, apa yang kau diperbuat padamu itu kelewat batas. Kita harus memberinya pelajaran. Dan untukmu Nola, aku akan mendukungmu. Oke, rencananya adalah untuk merusak citranya di depan cewek-cewek lain dan membuatnya jatuh cinta padamu di saat yang sama. Dan kemudian kita akan langsung mencampakkannya, menghancurkan hati kecilnya. Tapi kita harus mengubah penampilanmu karena dia hanya menyukai gadis-gadis feminin. Nola kemudian memanggil Halsey, make up artis sekolah. Ya, kita tentu saja bisa merayu pria dengan ini. Aku yakin malah banyak gadis yang jatuh hati padamu. Nola dan Halsey kemudian menyeretku ke toko pakaian. Begitu aku melihat rak yang dipenuhi dengan gaun, insting pertamaku adalah kabur. Harus ku coba lusinan gaun dan Halsey melatihku untuk berjalan seperti wanita. Mereka bahkan membicarakan soal gerakan memberi hormat. Siapa yang memberi hormat lagi? Kemudian Halsey mengajariku untuk berdasar lambat yang dengan cepat ku kuasai, tapi mereka tak terlihat terkesan. Halsey tiba-tiba merengkuh pinggangku dan memandu. Aku mengikuti langkahnya saat astaga, mereka kelihatan imut sekali. Idih, hanya cewek-cewek yang bisa saling memahami. Apa? Apa kami terlihat seperti pasangan? Tenang Riley, ini hanya untuk balas dendam. Rencana Nola sebaiknya sebanding dengan ini. Hari berikutnya aku bawa hasil riasan ala putriku ini ke sekolah, bersiap untuk Cody saat, hei, kau kelihatan familiar, apa aku pernah bertemu denganmu? Oh sial, itu dia. Apa dia mengenaliku dari pertandingan itu? Aku tahu, pasti aku melihatmu dalam mimpiku. Phew, peringatan yang keliru. Cody kemudian meminta nomorku dan kami mulai jalan keluar. Selama kencan aku sangat gugup tanpa ada Halsey dan Nola. Oke Riley, bersikaplah baik. Kau tidak sedang berada di habitat aslimu. Astaga, kau terlihat seperti putri sejati. Di lain waktu, mulutku berliur karena burger di menu, tapi meskipun kelaparan, ku coba tetap tenang dan harus memesan salad saja. Oh, hanya salad? Kau makan seperti burung kecil. Sungguh melelahkan menjadi perempuan. Tapi setelah semua kencan denganku, Cody belum mengumumkan sesuatu yang istimewa di antara kita. Apakah ini insting alaminya untuk genit terhadap cewek-cewek? Rencana Nola jelas tak berhasil. Aku harus ambil tindakan sendiri. Jadi, aku diam-diam bubuhkan bubuk estrogen ke protein shake Cody dan mengirim pesan Nola untuk datang melihat pertunjukan. Lihat caranya memasukkan bola. Kita lihat apa dia masih bisa jadi pangeran tampan. Kemudian dia berbenturan dengan pemain lain, terjatuh ke tanah berguling-guling dan merintih seperti bayi. Aku puas dengan hari ini. Tiba-tiba, kulihat Dedan jalan mendekat dan duduk di sampingku. Oh tidak, sobatku ini tak boleh melihatku dengan penampilan yang memalukan ini. Saat itu, sebuah bola basket meluncur ke arahku. Dengan cepat refleks Dedan membuatku berada di belakangnya dan menangkap bola itu dengan tangannya yang bebas. Kau baik-baik saja? Ya, terima kasih untuk temanku ini. Oh ya, apa yang cewek cantik sepertimu lakukan di acara olahraga seperti ini? Terima kasih sudah menyelamatkan pacarku. Aku bisa tangani dari sini. Syukurlah kau baik-baik saja, Riley. Oh, dia baik sekali. Begitu lembut dan imut. Apa? Bisakah kau berhenti mengatakan dia lembut dan imut? Dia bukan pria seperti itu. Kau benar. Dia adalah pria macho. Kami sangat menyesal, Cody. Kami tak bermaksud apa-apa. Wah, aku tak tahu kalau cewek mungil sepertimu punya suara selantang itu. Aku sangat senang ada kau di sisiku. Hei, Riley, maukah kau ikut ke karnaval penggalangan dana denganku? Aku akan membuat pengumuman di sana. Tunggu, apa cowok ini serius? Saat aku pulang malam itu, kulihat Dedan menunggu di luar di teras. Aku memandangnya lalu melihat pakaianku dan melihatnya panik. Jadi, itu memang kamu di sana tadi.
Jadi kau memang sudah mengenaliku. Kenapa kau tak mengatakan apapun di sana tadi? Kau terlihat sangat gugup dan bersikap seolah kau tak mengenaliku, jadi aku tak ingin membuatmu malu. Sejak kapan kau mulai jalan dengan Cody? Kenapa berubah sangat drastis untuknya? Kujelaskan semua pada Dedan, semua rencana balas dendam untuk Nola dan bagaimana kulakukan ini untuk membalas Cody karena merebut kemenangan kami. Ya, The Bulldogs memang salah membolehkanmu main sejak awal. Itu pertandingan final pria. Aku tak peduli, dia harus membayarnya. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam, aku harus membela diriku. Tapi Nola sudah ada di sana, duduk di tempat tidurku. Aku mendengar semuanya, masuk akal sekarang kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan rencana itu. Oh iya, apapun alasanmu itu, tujuan utamamu adalah untuk menghancurkan reputasi Cody. Jangan jadi teralihkan. Oke, kurasa aku harus menghadiri karnaval dengan Cody kalau begitu. Di hari karnaval, kulihat Cody menungguku di pintu masuk, tapi aku tak bisa datang terlihat seperti ini tanpa Halsey. Dia sedang menari sepuasnya di Coachella, begitu jauhnya di California. Tiba-tiba aku dan Cody bertatapan mata. Dengan panik aku mencari pintu keluar terdekat, tapi Cody datang dengan cepat. Tiba-tiba kurasakan ada tangan yang melingkar di pinggangku dan memutarku. Itu adalah Dedan. Kulihat Cody menyerah dan berjalan pergi. Cewek-cewek yang lain berusaha mendekatinya tapi dia hanya menolak mereka. Apa dia masih mencariku? Mungkin dia bukan cowok jahat yang Nola lukiskan kepadaku. Lihat, dia tak selayaknya menerima semua rencana balas dendam terhadapnya. Ya, aku tak menyangka itu. Dia kelihatannya sangat menyukaimu dan kau harus menghentikan ini dan jadilah dirimu sendiri. Aku dan Dedan berbagi momen hening sesaat. Di bawah kilau matahari terbenam, Dedan terlihat sangat menawan. Apa dia selalu terlihat seperti ini? Kau tiba-tiba memperhatikan betapa tampannya aku? Kurasa ya, kau bisa saja sangat menarik. Kenapa belum ada yang mencoba mengambil hatimu? Mungkin ada yang sudah, tapi tak ada satupun dari mereka cukup menarik. Lagi pula aku sudah punya orang lain yang kuincar. Hah? Aku harus cari makanan. Aku kelaparan. Dah. Dedan hanya seorang teman yang sudah kukenal bertahun-tahun. Kenapa perutku rasanya jungkir balik barusan? Cuma kamu. Misi berhasil. Hah? Aku barusan lihat Cody mempostingmu sebagai pacar resminya. Nola benar, Cody memposting pengumuman resminya tentang kami. Sekarang kau cuma perlu memutuskannya di depan publik. Nola, aku harus memberitahumu sesuatu. Ini sudah berjalan terlalu lama. Aku lelah jadi seseorang yang bukan aku. Dan aku juga tak menganggap Cody itu cowok jahat. Dia memang begitu. Kau tak jatuh hati padanya, kan? Jangan membuatku kecewa, Riley. Dan keesokan paginya Nola membawa Halsey datang, mengatakan kalau hari ini adalah hari pertukaran budaya di sekolah. Tempat dan waktu yang sempurna untuk mencampakkan Cody. Terlalu lelah untuk mulai bertengkar dengan Nola. Aku harus mengikutinya. Di sekolah aku bertemu dengan Dedan. Dia mengajakku untuk ikut dengannya di perlombaan makan. Cukup canggung setelah aku kabur darinya kemarin. Tapi sungguh tawaran yang menarik. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Astaga, aku terlahir untuk melakukan ini. Kami adalah dua terakhir yang bertahan di kompetisi itu, tapi Dedan menyerah dan aku menang. Aku bahkan tak berpikir dan kupeluk dia secara otomatis. Saat ku sadari apa yang kulakukan, aku melepaskannya, tapi jantungku berdebar kencang. Apa itu adrenalin karena makan 12 burrito besar? Setelah perlombaan, aku dan Dedan berjalan pergi dari makanan itu saat kami berpapasan dengan Cody. 12 burrito XXL dalam 15 menit? Kau memenangkan ini? Cody, tidak, itu dia. Lagi pula apa yang kau lakukan dengannya? Kau ini cewekku. Kau bahkan tak mengenal Riley apa adanya dia. Dia milikku. Tunggu dulu semuanya. Apa yang kalian bicarakan? Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi. Kau tak akan pergi dengannya. Apa maksudmu? Hentikan. Lepaskan aku. Kau membuatku kesal. Cowok ini sungguh gila. Kita harus pergi. Sekarang kau bilang padanya aku yang gila? Cody, Riley itu cewek yang kau keluarkan di pertandingan Bulldog versus Knights. Dia hanya berusaha bertingkah feminin dan lakukan semua ini untuk membalasmu. Cody sangat kaget dan melihatku sambil menunggu. Itu benar Cody. Aku memilih semua ini untuk membalasmu. Rasanya sangat tak adil. Aku sama baiknya dengan semua cowok di lapangan. Aku bekerja keras untuk permainan itu dan mencetak gol kemenangan hanya untuk direnggut dariku. Riley, sebenarnya aku hanya sangat stres hari itu. Dan The Knights kalah. Tapi bukan untuk mendiskriminasimu di permainan. Aku minta maaf karena melakukan itu padamu. Aku terkejut dengan permintaan maafnya, begitu tulus dan jujur. Sayang sekali. Ada apa? Aku sebenarnya sangat jatuh hati dengan dirimu yang feminin ini. Manisnya Cody. Begini saja, aku akan menebusnya dengan membawa diriku yang sesungguhnya ke pesta prom. Dan jika kau suka penampilan seperti saat ini, aku tahu siapa yang harus kukenalkan padamu. Setuju. Oh ya, jika aku tahu lebih cepat, aku tak akan bersikap sangat buruk kepada Dedan. Dia tampaknya begitu terluka saat kau memihakku. Aku merasa buruk tentang apa yang kukatakan pada Dedan. Bahkan jika dia tak setuju dengan apa yang kulakukan, dia selalu ada untukku. Tapi aku bersikap seolah sahabat terbaikku di dunia ini adalah bajingan di depan Cody. Aku merasa murung di kamarku saat Halsey muncul dan minta menginap.
Terserah, buatlah dirimu nyaman seperti di rumah, tapi tinggalkan aku sendiri, oke? Sebenarnya aku tak bisa. Kulihat pertengkaran sore ini antara Dedan dan Cody. Harus kuakui aku kagum dengan Dedan yang berani mengutarakan isi hatinya, tak seperti seseorang. Apa maksudmu? Ayolah, kau suka dengan Dedan, bukan begitu? Hah? Tidak, kita hanya berteman. Oh ya, jadi apa perasaanmu pada Dedan sama dengan temanmu yang lain? Apa yang Halsey katakan membuatku berpikir tentang momen baru-baru ini dengan Dedan saat dia melindungiku dari bola basket. Saat dia memegangku di karnaval dan saat aku tak sengaja memeluknya di kompetisi, jantungku jadi begitu aneh. Perasaanku pada Dedan pastinya berbeda dari orang lain. Bodoh, kau memang suka padanya, tapi apa yang kau lakukan sore ini pasti sangat menyakitinya. Apa yang sebaiknya kau lakukan sekarang? Kenapa tak memintanya untuk dansa? Itu benar, aku harus menyelesaikan masalahku dan berbaikan dengan Dedan. Tapi, aku masih belum bisa menghadapinya dan bicara sekarang. Jadi keesokan paginya aku siapkan sepucuk surat untuk kukirimkan ke Dedan. Di surat itu kukatakan padanya aku simpan perasaan terhadapnya dan bahwa aku ingin mengajaknya ke prom. Kemudian Nola merangsek masuk ke kamarku. Kenapa kau tak campakkan cowok itu sesuai rencana? Kujelaskan padanya kalau Cody sebenarnya anak yang baik dan bersikeras untuk pergi ke pesta prom. Ditambah lagi aku punya kejutan untuk Nola. Aku juga ungkapkan bahwa aku punya perasaan ke Dedan dan aku akan mengirim surat ini padanya. Setelah kuceritakan itu, wajah Nola berseri-seri dan dia menyarankan agar dia membantu mengantar surat itu untuk berjaga-jaga kalau Dedan masih marah padaku. Tapi hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun dari Dedan. Kurasa dia benar-benar marah padaku dan tak sanggup membalas suratku. Aku sungguh bersikap buruk padanya. Halsey datang, menghiburku dan menyarankan kami pergi ke prom bersama saja. Itu sungguh menghiburku dan aku setuju pergi bersamanya. Dia memberiku riasan lagi, tapi kali ini lebih natural. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri. Aku dan Halsey tiba di pesta prom dan aku bingung dan kecewa melihat Dedan datang dengan Nola. Tak ada satupun dari mereka yang memberitahu kalau mereka pergi bersama setelah Cody muncul. Riley, kau kelihatan luar biasa. Tampilan natural itu sangat cocok untukmu. Terima kasih, sekarang ada seseorang yang sebaiknya kau temui. Apa kau puas sekarang, Riley? Bersama dengan yang kau sebut musuhmu, ternyata aku tak mengenalmu sama sekali. Setelah mencurahkan isi hatiku di surat, dia masih sangat marah padaku sampai dia menyerangku seperti ini. Aku tak tahan lagi, jadi aku balas melawan dan kami terlibat pertengkaran. Cukup! Ada apa denganmu, Dedan? Kau tak membalas suratnya dan masih berani marah padanya? Surat apa? Aku dan Halsey berpaling ke Nola, dan setelah diam sesaat, Nola mulai menangis. Aku benci padamu, Riley. Kau janji kau akan membantuku kembali ke Cody, lalu kau meninggalkanku sepenuhnya. Jadi, tak kuberikan surat itu ke Dedan. Nola, aku tak pernah meninggalkanmu. Saat ku sadari kalau Cody laki-laki yang baik, aku ingin mengenalkannya padamu supaya kalian berdua bisa mulai lagi dari awal. Jadi, kau akan mengenalkanku ke Nola? Kau suka dengan gayanya, ya kan? Ya, dia mengira aku ini playboy dan dia bertindak lebih jauh dengan membuat rencana balas dendam terhadapku. Ini semua salahmu, karena mengejarku lalu meninggalkanku untuk cewek lain. Kau tahu betapa mengecewakannya itu? Kukira kau tak menyukaiku, jadi aku move on. Waktu itu aku hanya berusaha untuk jual mahal. Andai saja kau berusaha sedikit lebih keras, aku pasti akan memberitahumu. Aku tak paham sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Bisakah kita mulai lagi? Aku suka itu. DJ mulai memainkan lagu lambat dan Dedan tiba-tiba menarikku untuk berdansa dengannya. Jadi, surat itu, apa bunyinya? Surat itu mengatakan kalau aku minta maaf tak menyadari perasaanku lebih cepat. Lalu aku mengakui perasaan cintaku padamu dan mengajakmu ke prom. Ya, kalau begitu ini responku. Riley, aku menyukaimu sejak menit pertama aku melihatmu. Aku ingin melakukan apapun denganmu. Aku ingin jalan bareng, aku ingin main rugby denganmu. Dan aku ingin berada di sampingmu di setiap saat aku membuka mata. Aku tak pernah bisa tahu bagaimana perasaanmu. Jadi kusembunyikan perasaanku padamu. Di momen itu, aku dan Dedan adalah satu-satunya orang yang ada di dunia. Kami berdansa sepanjang malam dan aku merasa lengkap. Dan itulah kenapa kalian seharusnya mengutarakan perasaanmu, kawan. Jika ingin dengar ceritaku, komentar Halsey Story. Jumpa kalian nanti. Oke, para animator, silakan kalian lanjutkan. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru.
Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blok mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi, tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku.
Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu.
Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Ho! Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh,
Dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Hai guys, aku Chrissy dan kehidupan SMA aku mengalami perubahan drastis berkat ibuku yang terlalu protektif dan gila. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku masih kecil. Aku tinggal bersama ibuku, tapi ia bekerja di Departemen Investigasi Kriminal yang artinya ibu super sibuk sampai tugas-tugas rumah terbengkalai. Dan kami selalu membeli makanan bungkus. Percayalah padaku, makan pizza dan nasi goreng telur tiap malam tak seenak kedengarannya. Kakek nenekku bisa lihat kalau ibuku kesulitan menyeimbangkan antara komitmen pekerjaan dan kehidupan rumahnya. Jadi aku pergi dan tinggal bersama mereka. Aku tak keberatan dengan ini karena ibu selalu mengunjungiku tiap pekan. Selain itu, masakan nenek sangat lezat. Tapi ketika ibu beralih departemen, ia berganti dari mengejar para kriminal ke menangani dokumen di kantor. Karena perubahan ini, ibu punya lebih banyak waktu. Jadi aku pindah kembali bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, aku sadar betapa berbedanya sikapnya terhadapku. Kebalikan dari aku, ibu itu kuat, galak, dan keras. Pada dasarnya ibu seperti lelaki, sementara aku gadis manis yang gemar memakai pakaian cantik dan menonton film lucu. Kalian bisa bayangkan ketakutanku saat kuundang sahabatku Sharon datang ke rumah. Dan ibu mondar-mandir di rumah pakai tank top bergambar tengkorak, jeans belel, dan sepatu boot pengendara motor. Ia tampak seperti akan ikut rally sepeda. Yah, ini gayanya seperti biasa. Tapi kuharap setidaknya ia akan bersikap normal sekali saja saat ada tamu. Sungguh lebay, usianya hampir 40, bukan 15. Kemudian di hari pertama aku SMA, ibu memaksa untuk mengantar dan menjemputku karena ia khawatir bisa jadi ada pembuat onar di bus. Yep, aku tahu ini konyol. Maksudku, seberapa rapuh ya pikir aku ini, tapi aku tak mau mengecewakannya. Jadi dengan enggan aku setuju. Sekolah berakhir dan aku sedang mengobrol dengan teman-temanku sementara menunggu ibu muncul. Ketika tiba-tiba kami mendengar suara mesin motor datang menuju sekolah. Aku dan teman-temanku bersemangat dan bersiul saat kami kira cowok ganteng sedang melintas. Tapi kemudian mereka berhenti di dekat kami dan melepaskan helm mereka. Aku sungguh ingin pingsan. Itu adalah ibuku tersayang. Oh, Tuhan yang baik. Apa yang sedang ia lakukan? Ibuku berteriak dengan gembira, "Hey Chrissy, ayo naik!" Lalu ia mengulurkan helm cadangannya kepadaku. Aku bersumpah, rasanya seluruh sekolah ada di luar melihat kami. Sungguh memalukan. Saat kami sampai di rumah, aku bertanya padanya dari mana motor itu. Ibu menjawab, "Apa? Oh, maksudmu Eleanor? Aku baru saja membelinya minggu lalu. Cuacanya sangat menyenangkan hari ini, jadi kupikir aku akan mengajaknya." Ya, kalian tak salah dengar. Ibuku memberi nama motor itu seperti Eleanor Roosevelt. Tak dapat dipercaya. Rasa malu ini tak hanya sampai di situ. Oh tidak, suatu hari guruku menginformasikan pada kami bahwa besok sepulang sekolah ada pertemuan guru dan orang tua. Aku tak bisa membiarkan ibuku muncul dengan pakaian remaja pemberontak, jadi ku cari dalam lemarinya sesuatu yang keibuan. Tidak ada, yang dimiliki ibu hanyalah kaos, celana pendek sobek, dan baju crop top. Jadi ku cari di internet dan ku temukan gaun biru yang cantik ini, lalu ku minta ibu untuk membelinya. Keesokan harinya setelah sekolah, ku tunggu ibuku di ruang acara. Semua orang tua sudah ada di sana, hanya ibuku yang tak ada. Aku hendak menelponnya ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Ya, Tuhanku. Seseorang tolong hajar aku sekarang juga. Itu adalah ibuku dan kalian tak akan percaya apa yang ibu kenakan. Tidak, itu bukan gaun biru itu. Sebaliknya, itu baju kulit hitam super ketat, kacamata hitam, hat tinggi 10 inci, dan kalung cokor hitam. Ibu tampak seperti berada dalam film vampir. Semua orang ternganga melihatnya. Kurasa beberapa ayah bahkan sedikit ngiler. Saat kutanyakan hal itu padanya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Sayang, gaun ini lebih seperti gayaku daripada gaun biru keibuan itu. Sekarang, secara resmi, ini adalah momen paling memalukan nomor 1. Terima kasih, Bu." Kenapa dia tak bisa jadi sepertiku? Maksudku, aku mulai berpikir kalau akulah yang dewasa di sini, bukan ibu. Rasa malu ini tak selesai di situ. Sebaliknya, ibu justru meningkatkannya. Sekolahku merencanakan trip berkemah dan aku bersemangat sekali akan hal itu. Ibu ingin ikut pergi dan mengawasiku.
Tapi dengan tegas kukatakan tidak. Ibu mulai mengatakan, tapi sayang, kamu tak tahu betapa bahayanya hutan itu. Bagaimana jika kamu tergigit ular? Apa kamu tahu cara mengatasi hal itu? Kurasa tidak. Apa? Ia kembali bersikap konyol. Kami berdebat sebentar, tapi pada akhirnya ibu setuju membiarkan aku pergi tanpanya. Trip itu sangat menyenangkan, dan beberapa cowok tampan bertanya pada Sharon dan aku apa kami mau ikut berenang di danau. Tentu saja, kami mengiyakan. Maksudku, lihat mereka. Mereka sangat tampan. Tiba-tiba aku dengar jeritan, itu adalah Sharon. Dia bilang ada seseorang yang sembunyi di semak-semak memperhatikan kami. Itu sungguh menyeramkan. Para cowok tampan itu bilang mereka akan pergi memeriksanya. Tapi kemudian orang ini keluar dari semak-semak dan melempar judo ke mereka. Tunggu dulu, aku tahu gerakan itu. Apa mungkin? Oh tidak, itu ibuku. Apa yang ibu kenakan? Ibu memakai pakaian tentara lengkap. Ia bahkan membawa teropong. Ya ampun ibu, apa yang ibu lakukan berdandan seperti G.I. Joe? Aku tak bisa menahan tangis dan berteriak, ya Tuhanku, kenapa ibu tak bisa tinggalkan aku sendiri? Ibu kacaukan semuanya. Kemudian aku lari kembali ke perkemahan. Ibu pergi setelahnya, tapi aku merasa sangat malu selama sisa acara. Saat aku kembali ke rumah, ibu langsung meminta maaf dan bersumpah bahwa hal seperti itu tak akan terjadi lagi. Oke, aku bisa lihat di matanya kalau ia bersungguh-sungguh, jadi aku akan memberinya kesempatan. Ibu jauh lebih tenang setelah itu, dan bahkan membiarkan aku pergi ke sekolah sendiri. Ya, itu adalah kemajuan besar, bukan begitu? Tak lama setelahnya, aku mulai pacaran dengan satu cowok bernama Kevin. Dan wah, dia ini seksi. Dia salah satu cowok populer di sekolah. Jadi aku masih tak percaya dia memilihku. Aku tak tahu bagaimana ibu tahu soal dia, tapi begitulah. Dan ibu memaksa mengundangnya datang untuk makan malam. Aku membuatnya sepakat untuk tidak melakukan kegilaan apapun. Maksudku, apa hal terburuk yang bisa saja terjadi? Makan malam itu berjalan lancar, sampai kami mendapat pencuci mulut dan kemudian ibu mulai bertanya padanya pertanyaan aneh. Seperti, Kevin, berapa banyak cewek yang sudah kau kencani? Dan aku beranggapan kalian berdua ada kelas kesehatan di sekolah, atau sebaiknya aku ingatkan kalian beberapa fakta penting. Oh, Tuhan yang baik. Ibu, pertanyaannya lebih dari sekedar memalukan. Kevin hanya duduk di sana dengan senyum yang sangat canggung di wajahnya dan tak menjawab. Tapi kemudian ibu memberitahukan sudah sangat malam dan pada dasarnya mengusirnya dari rumah. Ini baru jam 8:30. Setelah Kevin pergi, aku langsung menuju ibuku dan kami mulai berdebat. Ibu sudah setuju tak melakukan hal gila. Kenapa ibu tak bisa bersikap seperti ibu normal? Ia menjawab, oh sayang, Kevin itu sangat tampan, tapi dia tak baik untukmu. Aku tahu tipenya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari cewek feminin sepertimu. Apa? Cewek feminin sepertiku? Apa maksudnya itu? Aku balas berteriak. Ibu melakukannya lagi. Ibu bersikap terlalu protektif. Itu karena kamu tak cukup tangguh. Jika kamu tak terlalu feminin dan jadi jagoan seperti ibumu ini, aku tak perlu menjagamu sepanjang waktu. Aku bergegas ke atas, ke kamarku dan membanting pintu. Aku sangat ingin membuktikan padanya kalau ia salah soal Kevin dan aku tak perlu perlindungannya. Untungnya ibu belum menakut-nakuti Kevin. Kevin memberitahuku kalau orang tuanya juga sangat memalukan. Suatu malam, Kevin mengajakku ke sebuah restoran bagus. Terdapat lilin, musik live, dan makanannya yang lezat. Sungguh romantis. Kemudian dia menyentuh tanganku dan mendekat. Ini sangat menyenangkan. Aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Tiba-tiba ada yang menggebrak meja di dekat kami dan mengacaukan momen itu. Itulah saat ku perhatikan mereka punya gantungan kunci di tasnya yang kelihatan sama persis seperti yang ku buat dulu di perkemahan musim panas. Aku berdiri dan jalan ke meja itu. Seorang wanita paruh baya berambut pirang dan kacamata hitam sedang duduk di sana. Aku berusaha lihat wajahnya, tapi sepertinya dia menjauhiku. Aku melihat lebih dekat dan aku tak percaya. Ku tarik lepas rambut palsu itu dari kepalanya dan ya, itu ibuku tersayang. Lagi. Jujur saja, aku tak mau lagi berdebat dengannya. Hari ini adalah bukti bahwa dia tak bisa berubah. Jadi dengan suara tenang hanya kukatakan, aku membencimu ibu. Ibu adalah ibu terburuk yang pernah ada. Kemudian kuraih tangan Kevin dan lari keluar dari sana. Oke, mungkin yang kukatakan sedikit kasar, tapi dia baru saja mengacaukan apa yang bisa saja jadi ciuman pertamaku. Aku tak bisa konsentrasi pada kencan kami setelah itu, jadi ku minta Kevin untuk mengantarku pulang. Tapi yang mengejutkanku, dia membawaku kembali ke tempatnya. Aku tahu apa artinya itu. Tapi aku belum siap untuk hal itu sama sekali, jadi ku bilang padanya aku akan naik Uber.
Tiba-tiba dia mencengkram lenganku dan berusaha menyeretku masuk ke rumahnya. Aku tak percaya ini terjadi. Ibu benar sekali tentangnya. Aku panik tapi kemudian aku ingat hal penting yang ibu ajarkan padaku. Jadi kugunakan gerakan judo ciri khasnya pada Kevin. Itu berhasil karena dia terbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Hah! Saat itulah saat ibu datang naik motornya. Segera saat aku melihatnya, aku berlari ke arahnya, mendekapnya erat dan menangis seperti bayi di pelukannya. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ibuku menemukanku. Ya, saat Kevin datang makan malam, ibu mencuri ponselnya dan menyadapnya. Jadi ibu punya akses ke semua pesan dan lokasinya. Jadi setelah aku menyeret Kevin keluar restoran, Kevin mengirim pesan ke temannya mengatakan dia akan berusaha meniduriku. Apapun caranya yang dimana dibaca ibuku. Jadi ibu bergegas menyelamatkanku. Ya Tuhan, itu sangat tidak benar. Tapi apa yang bisa kalian harapkan dari seorang investigator kriminal? Saat kami tiba di rumah, kami bicara serius. Yang mengejutkanku, ibu mengakui bahwa ibu salah tentangku. Ibu melihat bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri. Gerakan judo yang kulakukan ke Kevin sangat membuatnya terkesan. Lihat kan, cewek feminin juga bisa menendang orang juga. Jadi sejak kejadian itu, semuanya di antara kami jadi jauh lebih baik. Ternyata ibu tak begitu menyebalkan kok. Aku sadar sekarang kalau ibu itu cukup keren dan semua yang ia lakukan hanyalah untuk melindungiku. Oke, mungkin kita melakukannya di level ekstrim, tapi ia melakukan itu dengan baik. Terima kasih ibu. Berkat ibu sekarang aku merasa lebih kuat. Kalian tahu apa kata mereka? Aku ini wanita kuat karena wanita kuat membesarkan aku. Meskipun satu hal yang pasti, aku tak akan meminjam baju-bajunya dalam waktu dekat. Jam-jam lama bermalas-malasan di kelas akhirnya berakhir. Saatnya pulang dan bersantai. Hah? Apakah preman itu mengancam seorang gadis? Mengganggu yang lemah? Pengecut sekali. Ups, dia melihatku. Sekarang mereka semua menatapku. Sebagai seorang ahli Muay Thai, aku pasti akan berlari secepat yang aku bisa dari bahaya. Itu bukan aku, kakiku punya pikirannya sendiri. Lagi pula, aku tidak punya peluang melawan orang-orang besar dan menakutkan itu. Aku mungkin akan terluka jika coba membantu, lalu dia akan memanggilku idiot yang payah. Namun sebagian diriku masih berharap aku bisa melakukan sesuatu. Saat aku sedang merenung dari jauh, seorang pria menyerang mereka entah dari mana, lalu menjatuhkan mereka semua. Sepertinya dia tahu seni bela diri, seperti aku. Ngomong-ngomong, aku Jamie, dan ceritaku benar-benar normal. Jangan lupa klik like dan subscribe. Aku tidak menyangka akan melihat ayahku pulang sepagi ini. Sayang, kamu sudah kembali. Bagaimana harimu? Hai ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya aku dan ayah sejak ibuku meninggal saat aku masih kecil. Dia ayah terbaik yang bisa kuharapkan, tapi dia dijauhi oleh seluruh kota ini. Dia salah satu petugas pemadam kebakaran yang melaporkan kecelakaan kebakaran tragis sekitar setahun yang lalu. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tetapi sayangnya ada korban jiwa. Setelah itu, pemadam kebakaran menjadi kambing hitam kota hanya karena mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, aku bisa melihat lebih jelas daripada siapapun seberapa besar pengorbanan ayahku. Dia selalu menutupi lengan kirinya dan menyuruhku tidak memberitahu siapapun tentang itu. Dianggap itu bagian pekerjaannya, dan masih merasa bersalah tentang tragedi itu. Yang lebih penting, dia mengajariku untuk bersedia membantu orang lain apapun yang terjadi. Jamie kecil mendengarkannya dan selalu membantu. Tapi sekeras apapun kami berusaha, kami masih harus menanggung omong kosong penduduk kota akan bisa seharusnya. Jadi, sekarang aku hidup dengan aturanku sendiri. Jangan jadi pahlawan. Hey, itu membantu karakter Jesse Eisenberg bertahan hidup di dunia zombie. Jadi itu pasti akan membantuku menjalani hidup. Jadi gadis kecil yang bahagia itu sekarang memiliki wajah cemberut permanen seperti baju besinya. Berkat penampilan luarku yang tangguh, tidak seorang pun akan berkelahi denganku atau berbicara buruk tentangku. Setidaknya tidak di depanku. Efek sampingnya termasuk tidak punya teman, ditindas oleh guru, dan diabaikan hampir sepanjang waktu. Kalian tahu sikap dingin yang biasa. Keesokan harinya, aku menikmati hari yang membosankan. Saat aku tiba-tiba dipanggil ke kantor kepala sekolah. Karena membuli sesama SMA? Apa? Ternyata, gadis yang dalam kesulitan kemarin, Betty, melaporkan semua kepada kepala sekolah sambil dengan mudah menempatkanku di geng itu. Aku mencoba membela diriku sendiri, tapi usahaku tampak sia-sia. Ya, aku tidak terlalu kaget. Seperti ayah, seperti anak. Aku benar-benar khawatir dengan keselamatan murid-muridku. Terutama karena akhir-akhir ini kekerasan jalanan merajalela di daerah ini. Perilaku buruk seperti itu bahkan lebih serius jika dilakukan olehmu daripada orang-orang tolol itu. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala siapapun. Dia jelas menyalahkanku hanya karena aku tidak membantu. Tapi mengatakan kebenaran sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Aku yakin hukuman yang tepat untukmu adalah skorsing langsung selama 2 minggu. Tidak, Pak. Aku tidak bisa menjadi kaki tangan mereka karena aku akan mendirikan klub bela diri untuk anak perempuan. Sama sepertimu, aku sangat khawatir tentang banyak serangan baru-baru ini. Oleh karena itu, aku ingin membantu mereka bersiap. Aku mencoba merekrut Betty, tapi dia dikelilingi oleh begitu banyak dari mereka, sementara aku sendirian. Itu seperti perang melawan kekalahan. Aku benar-benar melarikan diri hingga aku bisa, melaporkannya kepadamu. Betty pasti salah mengira aku salah satu dari mereka. Pidatoku yang tidak jelas itu
berlangsung cukup lama sebelum akhirnya dia membiarkanku pergi. Aku harus menggertak untuk menjawab banyak pertanyaannya. Di mana klub itu diadakan? Kapan? Berapa banyak anggotanya? Dan karena dia bilang dia akan datang sesekali, aku benar-benar harus membuat klub bela diri dan mulai merekrut siswa. Hari pertama klub itu hanya beberapa gadis yang datang. Baiklah, aku tidak begitu peduli dengan hal ini. Itu hanya alasan bagiku untuk dibebaskan. Aku meraih 2 gadis yang paling tinggi, lalu meminta mereka memperagakan gerakan sehingga yang lain bisa mengikutinya. Saat penyerang menyerang, silakan pergelangan tanganmu untuk menjepit lengannya. Lompat dan boom. Boom. Iya. Boom. Apa aku melakukannya dengan benar, Jamie? Ya. Itu dia. Jangan malas, oke? Kemudian aku kembali menggulir ponselku dan melihat bahwa Betty telah mengumumkan kejadian itu ke publik. Bahkan seseorang yang acuh tak acuh sepertiku bisa melihat betapa banyak simpati dan perhatian yang didapat Betty setelah itu. Pengaruh ceritanya melampaui internet ketika sekolah kami meluncurkan kampanye dilarang membuli dan memilihnya sebagai juru bicara. Namun mereka hanya dapat mengusulkan tindakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, seperti selalu berpergian dalam kelompok, membawa pisau saku atau semprotan merica, atau mengalah agar tidak mengalami cedera serius. Tidak ada yang benar-benar membantu. Dan lebih banyak siswa jadi korban. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum kelas bahasa Inggris, aku melihat cowok ganteng hari itu. Dia adalah Aaron dan pindahan dari sekolah lain di daerah itu. Kalau dipikir-pikir, dia cukup menarik perhatian yang membuat para gadis menjadi marah. Apa kamu punya pacar? Seperti apa tipemu? Seksi, keren, kutu buku. Aku tahu, baik dan manis? Ya. Oh, Pak Bernadi ada di sini. Seperti biasa, Pak Bernadi memulai pelajaran dengan kuis dadakan. Topik hari ini adalah Hamlet. Oke, aku tahu yang ini. Tentang apa drama itu, Teddy? Seorang pria bernama Hamlet? Bagus, nilai plus. Ada ide lain, Jamie? Drama itu berhasil di banyak level. Tentang konflik keluarga Pangeran Hamlet. Politik mereka, bagaimana dia tidak bisa memutuskan tentang tugas, kode moral, dan... Berhenti. F, kamu terlalu banyak menafsirkannya. Iya, seharusnya aku sudah menduganya. Kamu payah. Apa katamu, Aaron Taylor? Aku bilang, aduh, payah. Wah, cowok ini tidak cuma ganteng saja. Saat kelas selesai, aku datang berterima kasih padanya dan bahkan mendapat sosial medianya. Dia cowok yang sangat tampan dengan suara malaikat yang membelaku. Kurasa aku mendapat, ya, kamu tahu? Mari kita lihat apa yang dikatakan sosial media tentang tipenya. Oh, Betty tampaknya semakin mendapat dukungan ya. Kurasa orang-orang lebih bersimpati pada bunga-bunga kecil yang lembut seperti dia. Wow, bagus. Aku tidak punya kesempatan saat itu. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar, lalu mengintip keluar dan melihat ayahku berurusan dengan tetangga yang kasar. Astaga, aku tidak tahan lagi hidup seperti keset lokal. Kalau begitu, aku harus berubah dulu. Aku bisa seperti dia. Baiklah, mulai hari ini, panggil aku Jamie yang mungil. Aku akan mencari cara. Tapi hidupku pasti akan berbeda. Aaron, pacarmu akan datang. Aku pasti butuh penampilan baru yang sesuai dengan kepribadianku yang baru. Buku harian putri akan menjadi tutorial yang sempurna. Pertama, aku harus terlihat seperti seorang putri. Jadi aku mengganti sepatu cats, hoodie, dan kaos oblongku dengan sepatu hak tinggi, rok pendek, dan semua barang berwarna merah muda dan berkilauan. Tentu saja aksesori yang lucu adalah keharusan. Ting! Tapi bohong jika aku bilang gaya baru ini nyaman. Pagi ini rambutku yang panjang tersangkut di gantungan kunci di ranselku. Tidak mungkin untuk mengurainya, jadi aku harus memotong sebagian rambut. Kalian tahu apa yang mereka bilang? Rasa sakit adalah keindahan. Aku pergi ke sekolah dengan gaya baruku, dan saat aku menginjakkan kaki di gedung, orang-orang menatapku seperti aku alien. Lalu ejekan pun dimulai. Lihat siapa yang bicara. Terakhir kali aku melihat semua sepertimu, aku tersipu. Astaga, itu tidak seperti wanita. Jadi aku memutuskan mengubah nada bicaraku agar terdengar anggun dan bahkan belajar cara duduk, berdiri, dan mengambil barang yang terjatuh dengan elegan. Salam Nyonya Allen, bisakah aku minta kentang tumbuk dan kacang-kacangan? Apa? Bicara lebih keras, nona muda. Maaf. Bisa seseorang menjadi boneka dan membantu tolong? Tapi mereka menatapku dengan pandangan menghakimi. Tetap tenang, seorang wanita tidak panik. Aku perlahan duduk dengan tenang, tapi seseorang telah mengambil nampanku. Aaron, dia sangat cepat. Menjadi gadis cantik yang tidak berdaya tentu menyenangkan. Jamie, kamu kelihatan beda. Aku memang selalu kelihatan seperti ini, konyol. Sejak saat itu, kami mulai makan siang bersama. Aku merasa aman di dekatnya karena dia baru di sini dan tidak tahu tentang masa laluku. Kami perlahan menjadi dekat karena kami punya banyak kesamaan, seperti bela diri. Aku benar-benar ingin menunjukkan sisi culunku, tapi harus menahan diri. Tetap saja itu tidak berarti dia terbiasa dengan diriku yang sekarang. Seperti dia tidak akan mengerti bahwa aku mencoba makan dengan anggun. Kamu makannya lambat atau hanya pilih-pilih? Berikan padaku. Aku menyimpannya untuk terakhir. Dia juga sering membawakanku permen madu dan lemon. Manis. Tapi itu karena dia pikir suaraku yang pelan berasal dari sakit tenggorokan. Aaron, aku mencarimu kemana-mana. Ayo, aku mau menunjukkan sesuatu yang keren. Kita sedang mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu selalu bersamanya? Biar ku beritahu. Ayahnya, kemarilah, kau harus melihat ini. Apa ini? Bunga. Ya, bunga. Bukankah cantik? Kau aneh, seperti dalam arti yang baik, tapi aneh. Apakah mencoba menyembunyikan rahasia yang menggemparkan seperti dirimu yang sebenarnya? Apa aku salah? Tak mungkin. Apalagi yang bisa kulakukan selain menjadi diriku sendiri. Kau terlalu banyak menonton film. Untuk menjaga penampilanku yang cantik, aku seharusnya tidak datang ke klub bertarung terlalu sering. Karena kepala sekolah tidak lagi mengawasiku, aku tidak datang ke sana selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, aku coba bicara dengan Aaron lebih sering.
Dia sangat baik, agak terlalu baik. Seperti dia benar-benar senang membantu orang lain. Hari ini, meskipun kami seharusnya berjalan pulang bersama, Aaron membatalkannya pada menit terakhir karena... Maaf sekali. Betty butuh seseorang untuk mengantarnya pulang, dan hari ini tidak ada teman-temannya yang bisa. Bagaimana kamu selalu bersemangat membantu orang? Entahlah, kurasa itu menyenangkan. Apa kamu tidak takut kebaikanmu akan dianggap remeh? Atau membuatmu mendapat masalah suatu hari nanti? Seperti, baiklah, lupakan saja, bersenang-senanglah. Aku akan menebusnya, sampai jumpa. Aku baik-baik saja dengan itu, hanya saja itu menyakitkan karena itu Betty. Sebenarnya Aaron tidak akan berpikir dua kali untuk membantu orang yang sama sekali tidak dikenal, apalagi teman sekelas. Apakah aku sedikit istimewa di matanya? Aku ingin jujur padanya, tetapi aku takut itu hanya akan membuatnya tidak mempercayaiku dan meninggalkanku seperti orang lain. Neraka yang tidak pasti ini membuatku gila. Aku akan mengajaknya keluar untuk menyelesaikan masalah. Hanya pesan teks bodoh dari klub bela diri. Hapus. Ih, dia bilang iya. Itu pertanda baik. Hari Minggu tiba dan setelah kami membeli tiket, kami melihat seorang gadis berjuang dengan lusinan kantong belanjaan. Oh, itu Puja dari sekolah. Aaron bergegas membantu membawa tas. Kami punya waktu sebelum film dimulai. Kami mengantarnya pulang dan tahu bahwa dia menjadi sukarelawan di dapur umum untuk para tunawisma. Terima kasih banyak. Kalian berdua ada di sini. Mau bergabung dengan kami? Kami selalu butuh bantuan di sini. Apa, tenaga kerja gratis? Tentu Tidak, saja kami tidak minta masalah. maaf. Kita kan sudah beli tiket nonton, Aaron. Tapi kurasa belum terlambat untuk mengubah rencanamu. Aku harus segera menariknya ke samping. Aaron, bagaimana kalau mereka menahan kita di sini sampai larut malam? Kalau tidak, kita akan dimarahi. Dan kalau kita pergi, mereka akan punya hal lain untuk dikatakan. Entahlah, mungkin ini bukan ide yang bagus. Ayolah, rumit sekali. Katakan saja kau tak ingin membantu. Jangan konyol, ini kencan kita dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku konyol? Oke, tapi setidaknya aku tidak egois dan sombong. Kau tidak mau memberi makan tunawisma? Aku tetap di sini dan membantu mereka. Kau boleh pergi. Hei, ada apa denganmu? Jangan berpikir kau lebih baik karena kau membantu semua orang yang kau lihat. Oh, jadi sekarang kita saling jujur? Baiklah, giliranku. Aku tidak mendengarkan apa yang dikatakan semua orang tentangmu dan tetap menjadi temanmu. Ternyata mereka benar, seperti ayah, seperti anak. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu segalanya? Ya, aku tidak bodoh, itu belum semuanya. Sekarang akhirnya aku percaya ayahku meninggal dalam kebakaran itu karena kecerobohan ayahmu. Kemudian dia pergi dengan marah, meninggalkanku tercengang. Aku bisa melihat dia menyingsingkan dengan bajunya dan mulai bekerja dengan gembira. Sementara aku ditinggalkan di sini dengan hati yang hancur.